Wahdatul Khairiyah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinangor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Farikah Asyati Zahra, guru IPAS yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Farikah. Waalaikumsalam Bu Farikah. Ya, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, semangat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik Bu Far, sebelum kegiatan observasi besok, hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi ya. Di mana tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mempersiapkan proses observasi agar berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Juga semoga Bu Farikah nanti bisa merasa lebih siap, juga lebih percaya diri. Dan izinkan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu ya? Siap. Baik, untuk observasi kali ini panjenengan akan melaksanakan observasi di kelas berapa Bu? Insya Allah observasi akan saya lakukan di kelas 10. Insya Allah jam 3.4 pada hari Senin. Baik, berarti di kelas 10 jam 3.4 pada hari Senin ya? Baik, untuk rencana pembelajaran sudah disusun? Sudah Bu, alhamdulillah sudah saya siapkan. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran itu tujuan yang seperti apa nanti yang ingin Bu Farikah capai? Ya, karena materi pembelajaran yang saya ambil adalah pemisahan campuran, khususnya terkait dengan filtrasi, maka tujuan yang ingin saya capai terhadap peserta didik yang pertama adalah paling tidak peserta didik itu mampu untuk menganalisis pemisahan campuran yang tepat yang digunakan. Terus kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik nanti mampu untuk melakukan praktek pemisahan campuran secara tepat. Terus kemudian yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu dan berani untuk mempresentasikan hasil dari praktik. Oke, baik. Jadi itu materinya pemisahan campuran gitu? Ya, pemisahan campuran tapi khususnya terkait dengan filtrasi. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, kemudian itu untuk area pengembangan atau arah pengembangan nantinya yang ingin Bu Farikah capai atau yang ingin Bu Farikah kembangkan dari siswa panjenengan? Harapannya nanti saya berharap anak-anak itu mampu untuk menganalisa permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga nanti anak-anak akan mampu untuk melakukan pemisahan campuran khususnya filtrasi itu dengan takaran-takaran yang tepat. Baik, jadi mereka nanti langsung praktik, kemudian mengeksekusi, membuktikan proses pencampuran tadi ya Bu ya? Seperti itu ya? Iya, rencananya seperti itu. Oke, kemudian untuk besok Bu, model pembelajaran yang ingin Bu Farikah terapkan, model pembelajaran yang seperti apa? Model pembelajarannya nanti insya Allah PBL, problem listening. PBL ya, problem listening. Jadi untuk problem listening itu berarti dikasih suatu masalah gitu ya Bu ya? Di mana diharapkan siswa untuk bisa memecahkan masalahnya. Tentu juga pada problem based learning itu juga ada sintak-sintaknya ya Bu ya? Ada. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya strategi pembelajaran yang ingin Bu Farikah terapkan nanti pengennya menggunakan apa Bu? Strategi pembelajaran nanti dengan praktikum sederhana, dengan cara kami menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pemisahan campuran khususnya filtrasi. Nah, dari situ nanti anak-anak diharapkan mampu untuk memilah atau menyesuaikan takaran yang tepat, sehingga nanti akan didapatkan dari
permasalahan yang ada, misalnya air keruh yang ada itu dihasilkan menjadi sebuah hasil yang airnya jernih. Oke, baik. Berarti dengan memberikan itu nanti dibantu ya Bu ya dengan adanya bahan ataupun peralatan seperti itu ya? Alat dan bahan kami coba untuk sediakan. Oke, baik. Berarti dengan memberikan beberapa peralatan untuk bahan filtrasi, siswa diminta ya untuk menemukan solusi dari air keruh itu bagaimana bisa menjadi air yang bening seperti itu ya Bu ya? Iya. Dan itu dikerjakan secara berkelompok. Oke, baik. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah penilaian. Bagaimana Bu Farikah merencanakan untuk tahapan di penilaian ini? Untuk penilaian nanti rencananya yang pertama adalah dari hasil hasil praktikum siswa, terus kemudian yang kedua adalah dari presentasi siswa, kemudian yang ketiga secara tertulis untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa secara individu. Baik, untuk tes tertulis itu dilakukan di akhir ya? Di akhir setelah praktikum selesai. Oke, baik. Tes tertulis juga untuk observasi berarti pengamatan secara langsung bagaimana sikap siswa dalam memecahkan masalah, juga dalam bagaimana kerja secara berkelompok, seperti itu ya Bu ya? Iya, berapa di antaranya? Baik Bu Farikah, mungkin pertanyaan dari saya cukup ini saja. Jadi saya hanya ingin tahu saja untuk arah pengamatan saya dari kegiatan pembelajaran yang Bu Farikah besok lakukan, karena besok yang akan saya amati ataupun juga saya akan pantau itu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Juga saya berharap besok pada hari Senin ya, itu semoga waktu kegiatan observasi dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang Bu Farikah rencanakan. Juga tadi yang sudah direncanakan mulai dari tujuannya, model, juga strategi, penilaian dan sebagainya. Saya harap semuanya juga bisa teramati, bisa tercatat ada gitu ya. Oke, jadi agar pembelajaran juga bisa termaksimalkan kepada peserta didik juga. Dan harapannya juga besok kita dapat berjumpa lagi pada kegiatan observasi. Dan setelah kegiatan observasi nanti kita bisa bertemu lagi pada kegiatan pasca observasi seperti itu. Baik Farikah, sekian dari saya. Semoga kegiatan observasi besok dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Farikah sudah meluangkan waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Sebelum hari ini pembelajaran saya mulai, pembelajaran kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas Saudara Riko. Silakan Mas, disiapkan. Kita mulai. Terima kasih, saya absen dulu. Doni Nur Mugianto, Dwi Nur Hasana, Ehsan Yulianto, Elias. Diamati gambar yang saya tampilkan di layar. Pertanyaan pertama, kalau ada gambar seperti di layar di depan, apa yang dilakukan orang dalam gambar tersebut? Coba dijawab. Yang bisa ngajau, Mas Aman. Kalau kamu melihat gambar di depan, ya. Menurut Mas Amar, di depan ini adalah gambar orang yang sedang menyaring jus jambu. Betul ya? Betul. Masuk ya? Masuk. Ya. Pertanyaan kedua,
bagaimana cara memisahkannya? Ada yang berkenan menjawab? Ya Mas Duda? Bisa dengan menggunakan saringan. Ya, dengan menggunakan saringan. Masuk ya? Ya, tentunya saringan itu nanti tingkat apa namanya kerapatannya juga berbeda. Yang jelas saringan apapun itu bisa digunakan. Terus kemudian kalau ada pertanyaan ketiga, jus jambu kemudian dibuat, kemudian disaring. Gunanya adalah untuk memisahkan biji dari sarinya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, manfaat ini akan saya hubungkan dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan pemisahan campuran. Udah ya, jadi ini tolong diperhatikan nanti kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan pemisahan campuran. Baik, yang kedua akan saya tampilkan sebuah video, silahkan diamati. Sekarang kan musim hujan. Keadaan air sumur di rumah atau di sekolah atau di sekitar kalian itu biasanya keruh. Nah, kira-kira kalau ketika air sumur itu kamu ambil kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kalian mau memanfaatkannya nggak? Mau meminumnya nggak? Mau menggunakannya untuk memasak tidak? Atau digunakan dalam hal apapun yang terkait dengan kehidupan kita? Tidak ya, karena salah satu ciri dari air yang layak untuk dikonsumsi itu tadi adalah tidak keruh. Nah, sedangkan kondisi saat ini curah hujan sedang tinggi-tingginya, banyak sekali sumur di rumah kita, di sekitar kita yang mengalami kekeruhan. Kemudian pertanyaan saya, adakah cara yang bisa kita lakukan untuk membuat air itu menjadi jernih? Dengan cara apa? Ada yang bisa menjawab? Dengan cara menyaring atau melakukan filtrasi, gitu ya. Jadi materi kita yang akan kita pelajari nanti terkait itu pemisahan campuran itu ada banyak sekali, tapi topik yang kita ambil pada kali ini adalah terkait dengan filtrasi. Nanti kita melakukan percobaan sederhana setiap kelompok terkait dengan penjernihan air. Terus kemudian berikutnya, kalau saya flashback ke materi dulu, kita nanti adalah terkait dengan pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ini ada berbagai macam cara, bisa dengan cara filtrasi, bisa dengan cara destilasi, bisa dengan cara kristalisasi. Kemudian yang pertama yang perlu kamu ketahui adalah terkait dengan pengertian campuran. Campuran adalah, coba diperhatikan di layar yang saya tampilkan. Campuran adalah gabungan dua macam zat atau lebih. Nah, campuran ini bisa berupa larutan, bisa berupa koloid, bisa berupa suspensi. Terus kemudian caranya yang pertama adalah dengan melakukan filtrasi. Kalau ada air keruh di sekitar kalian, cara yang bisa dilakukan adalah satu, itu dengan cara filtrasi, dengan cara yang paling sederhana, menyaring, yaitu memisahkan zat dari satu suspensi campuran kasar dengan menggunakan penyaring. Kemudian memisahkan campuran dengan penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat penyusun campuran. Tapi cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melakukan apa tadi? Filtrasi. Terkait dengan materi, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nanti tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, paling tidak kalian tahu bagaimana cara memisahkan larutan atau berbagai macam pemisahan campuran. Kamu tahu metode mana yang akan kamu gunakan. Terus kemudian yang kedua,
kamu bisa membuat laporan praktikum secara terstruktur. Kemudian yang ketiga, kalian akan belajar kemandirian dan rasa percaya diri, yaitu dengan melakukan presentasi setiap ke kelompok. Ini langkah yang akan kita lakukan. Terus kemudian penilaiannya, ada 2 penilaian. Yang pertama nanti saya lakukan pada saat pretest dan post-test. Jadi nanti ada pretest, kemampuan awal yang kamu miliki. Kemudian nanti ada post-test, setelah pembelajaran nanti tetap ada tesnya. Kita lakukan lewat Google Form, nanti akan saya kirim lewat grup WA. Terus kemudian kita akan melakukan praktikum sederhana. Alat dan bahannya sudah disiapkan kan? Kemarin saya suruh untuk menyiapkan batu, pasir, apalagi? Arang, terus kapas, tisu, kemudian yang tidak kalah penting, air telurnya lagi. Nah, botol-botol yang digunakan untuk menyaring. Ya, itu. Terus kemudian berikutnya akan saya lakukan pretest, saya kirimkan linknya ke grup WA, silakan dibuka dan dikerjakan. Ada 5 soal yang saya sampaikan di situ. Oke, boleh ditaruh kembali di atas meja di bagian tengah. Ada 2 gambar yang saya tampilkan di depan. Yang di atas itu gambar apa? Air keruh. Kemudian yang di bawah? Air jernih. Sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi, ada 1 metode pemisahan campuran yang dapat kita lakukan dengan menggunakan cara apa? Yang bisa filtrasi, ya, paham ya? Jadi ini nanti akan kita lakukan, kita melakukan percobaan filtrasi. Metode yang nanti akan saya tampilkan referensi contohnya lewat link YouTube. Nanti silakan di kelompok 5 orang anak. Nanti kita melakukan praktikum sederhana terkait dengan proses filtrasi penjernihan air khususnya. Silakan diambil alat dan bahannya 2 orang anak untuk disiapkan di atas meja setiap kelompok. Jadi silakan mengambil alat dan bahannya untuk ditaruh di atas meja. Saya beri waktu setengah menit. Ya, silakan diambil. Setiap kelompok 2 orang anak dengan LKPD tiap kelompok. Kemudian setelah melakukan praktikum, nanti LKPD-nya ini dikerjakan, didiskusikan sambil nanti saya bimbing setiap kelompok. Kalau sudah selesai nanti presentasi. Ya, nanti presentasi. Ya, ini saya bagikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Silakan dimulai, saya beri waktu 15 menit untuk melakukan percobaan. Boleh didokumentasikan. Kalau nanti dibutuhkan untuk pembuatan tugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil praktikum filtrasi atau penyaringan, yaitu memisahkan zat dari suatu suspensi menggunakan penyaringan. Paparan ini akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Angga. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan paparan dari hasil diskusi kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ketersediaan sarana air bersih kurang dari 70%. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, khususnya Gen Z, generasi milenial, untuk menyiapkan generasi-generasi mendatang, apalagi di 2040 ya, kita akan menjadi generasi yang emas, maka kita perlu menyiapkan nutrisi kebutuhan kita yang baik. Maka dari itu, kita melakukan itu, yaitu penyaringan air dari air keruh menjadi air bersih. Yang pertama kita lakukan yaitu tentu riset dulu ya, kenapa kok ada air bersih itu dari sebuah permasalahan, apalagi di era saat ini kita sedang berada di musim apa ya? Musim hujan ya, pasti akan banyak sekali dengan air keruh. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa dari percobaan tersebut adalah air keruh dapat menjadi lebih jernih setelah melewati proses penyaringan sederhana. Namun diperlukan penjernihan lebih lanjut agar dapat layak dikonsumsi secara langsung. Harapan kami, dengan adanya praktikum ini kita dapat memanfaatkan air yang dapat dikonsumsi. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 6. Silahkan kembali ke tempat kita demo. Tanpa basa-basi, untuk pertama kali di paling bawah ini terdapat 3 kapas yang terdapat di bawah. Kemudian di atasnya terdapat 4 tisu yang dilipatkan berbentuk kotak. Di atasnya kapas. Kemudian di atasnya kapas terdapat kerikil sebanyak 2 sendok. Kemudian di atasnya kerikil terdapat batu kurang lebih 4 sampai 5. Kemudian di atasnya batu terdapat pasir sebanyak 4 sendok. Kemudian di atasnya pasir terdapat arang kurang lebih 5 jumput yang kecil sih, tapi kemudian di atasnya arang terdapat pasir lagi.
3 sendok biasanya hasil Hartanto sebagai presentator. Untuk itu Hartanto saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk proses filtrasi tentunya ini air kita lakukan adalah bahan. Kemudian setelah bahan itu tersebut, yang pertama yang kita lakukan yaitu mengurangi bagian bawah botol dan sebagainya. Setelah pertama kita kasih kapas, lapisan kedua tisu, kemudian lapisan ketiga ada gerigir, yang keempat ada batu, kemudian yang kelima ada arang. Arang di sini berfungsi sebagai penyerap logam dan juga dalam air. Kemudian setelah arang kita kasih tisu lagi. Sebelum saya masuk ke kegiatan menutup, ada sedikit kesimpulan yang harus saya sampaikan, bahwasanya setiap kelompok itu melakukan penjernihan air dengan metode yang sama, yaitu filtrasi dengan penyaringan, tetapi dengan modifikasi bahan yang digunakan itu berbeda, sehingga mungkin antara kelompok satu dengan kelompok lainnya hasil air jernihnya itu terlihat berbeda. Makanya kenapa dari situ kalian melakukan praktikum, hasil akhirnya adalah supaya kalian bisa membedakan di tingkat mana, di metode yang mana, penyusunan yang mana, maka pada akhirnya akan didapatkan air yang jernih. Jadi secara teori semakin banyak partikel yang kamu taruh dalam sebuah alat penyaringan, maka biasanya hasilnya akan semakin jernih, dan semakin banyak penyaringan yang dilakukan secara berulang, maka hasilnya juga akan semakin jernih. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan materi pada hari ini? Tidak? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, ada post test dari materi yang saya sampaikan hari ini. Silahkan diambil HP-nya, kemudian kerjakan post test dalam waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Bagi yang sudah selesai, HP boleh ditaruh kembali di atas meja. Cukup, terima kasih atas post test yang telah dikerjakan. Berikutnya, sebelum saya tutup pada pembelajaran pada siang hari ini, akan saya sampaikan sedikit terkait dengan refleksi kegiatan pada hari ini. Menurut hemat saya dan pengamatan saya sebagai pengajar, presentasi yang dilakukan sudah cukup bagus, modifikasi yang dilakukan sudah cukup banyak, tetapi ada satu kelompok yang menurut saya paparannya itu lebih lengkap, itu jatuh kepada kelompok 6. Ada satu yang ingin saya sampaikan sebelum saya akhiri terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang kita pelajari untuk minggu depan adalah terkait pencemaran air, masih berhubungan dengan air. Karena apa? Air itu sangat vital terkait kebutuhan manusia sehari-hari. Silakan disiapkan dari rumah, cari referensi yang banyak supaya besok pada saat pembelajaran kita dapat melaluinya dengan lancar. Terus sebelum saya akhiri, sekali lagi saya minta refleksinya dari hasil pembelajaran hari ini. Saya bagikan angket, nanti kamu cukup checklist di situ.
dengan emoji yang saya tampilkan. Kalau kalian cukup senang ya nanti emoji senang itu yang mana kalian sudah tahu. Kalau kalian sedih terkait dengan pembelajaran hari ini, emojinya juga sudah saya tuangkan. Ini saya bagikan, silahkan dikerjakan sesuai dengan jawaban hati masing-masing. Dua menit selesai. Yang sudah, mohon dikumpulkan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. KKPD yang belum? Dari proses pengerjaan praktikum yang dilakukan, dibuat video per kelompok, kemudian sertakan kalau bisa suara dan namanya. Jadi ada keterangan, misalnya kalau kerikil ada keterangan kerikilnya sambil disuarakan boleh. Nanti ini silakan meja masing-masing dirapikan, baru kemudian kita berdoa untuk pulang. Ya Mas Riko silakan dipimpin untuk berdoa. Siap,